Action. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantep banget dah Bapak Ibu dah. Alhamdulillah hari ini hilang. Enggak Bu, ada. Enggak, alhamdulillah Bapak Ibu hari ini kita kembali bisa bertemu dalam acara Zoom meeting Diklat pembelajaran guru penggerak. Namun Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat. Kita sudah masuk ke hari 9. Luar biasa, teman-teman masih bertahan di sini. Meskipun ada gelombang, ada yang sempat sakit, ada yang kemudian tidak bisa hari dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu di alam apa ya? Kita masih bertemu di online alam ini untuk maya. Alam apa Pak? Alam maya untuk tetap kita menambah ilmu pengetahuan. Nah hari ini Bapak Ibu, ya lanjut Bu Ros ya. Ya, mari hari ini kita akan menerima materi dari Ibu Sofa, narasumber kita yang sudah mempersiapkan materi. Nanti kita akan ikuti bagaimana tambahan materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, untuk tetap kita semangat pagi, maka saya persilahkan kepada siapa di antara Bapak Ibu yang mau melakukan ice breaking dulu. Silakan. Siapa? Oke, Pak Cecep. Silakan Pak Cecep, ya. Ice breaking. Berikan semangat sama teman-teman Pak Cecep ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu Rosidah yang sudah memberikan waktu berhasil untuk ice breaking pada diklat hari ke-9 ini ya. Oke, boleh ditampilkan dulu kameranya Bu Saidah. Bu Saidah kemana Bu Saidah ya? Ya, alhamdulillah ya. Bu Sinta ada juga Pak, udah hadir Bu Sinta. Alhamdulillah Bu Sinta ya, silakan ditampilkan dulu kameranya. Bu Sinta. Ya, teman-temanku, ini ice breaking ini sebenarnya sih udah nggak asing lagi sebenarnya ya. Lagunya kita kenal waktu kecil kita ya, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat hati kita senang ya. Nah, masih ingat nggak nih lagu? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke ya, dah. Baik. Nah, cuman lagu ini ya, mohon maaf bukan merubah lagu, bukan memotong-motong ya, tapi lah ini mah menghibur aja ya. Nah, oke. Jadi nanti gini ya, di sin sen, di san sen. Nah, ya. Ingat ya? Di man hatiku sen, di sin sen, di san sen, di man hatiku sen, la 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 la. Sofa. Ya udah. Mulai. Ya. Oke, ini ya. Jadi bukan ya 1 2 3 di sin. Nah, jadi ketika sen begini. Gitu. Ketika di sini, nih nunjuk di sini kan. Ketika di sana, sana. Nah, ketika senang, sen gitu kan ya. Nah, terus ketika di mana-mana, di man hatiku sen. Hatiku disempurnakan. Hatiku sen. Nah, ya. Nah, ketika begini, sen mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas juga boleh. Mau ke bawah juga boleh, silakan. Kelewat. Oke, siap. Oke. Oke, jangan sampai abah-abahnya. Mengambil waktu yang banyak ya, baik. 1 2 3. Di sin sen. Di san sen.
Di man hatiku sen sen di sin Di sen sin ten di di san sen san di di man hatiku hatiku sen sen la la sen la 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 oke itu aja ya. Oke, bagus Sudah Pak menghibur lah Semua. ya. Tangan. Oke, terima kasih ya. Ya, bagus Pak Cecep pagi-pagi udah bikin orang tersenyum. Kita senam Bapak Ibu ya, senam mulut. Ya. Ya, selanjutnya mulut. silakan Bapak Ibu siap sudah ya dengan materi terbaru dari Bu Sofa. Silakan Bu Sofa untuk menyampaikan materinya pagi ini. Oke. Terkait Terima dengan kasih. apa ya Bu ya? Konsep alur tujuan pembelajaran. Iya, siap. Mangga, silakan. Bu Sebelumnya Sofa. saya ucapkan jazakillah syukron buat Ibu moderator yang sudah mendampingi atau membawakan acara ini ya. Yang kedua, terima kasih buat Pak Cecep. Ice breakingnya, Masya Allah bikin kita jadi ketawa ya, jadi semangat. Sebelum saya mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin ya robbal. Amin, amin, amin. Sebelum saya mulai materi hari ini, saya mau share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum, Bapak Ibu? Sudah, tapi baru tulisan. Ya, sudah. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini materinya adalah tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Tetap semangat. Semangat Bu, tetap semangat. Sebelum kita masuk ke materi, ada lagu yang biasa kita bawakan ketika diklat. Karena ini sudah hari ke-9, pasti semuanya sudah pada hafal ya. Start video. Lagunya. Sini di pojok bawah paling kiri. Ikatan Guru PAI. Ada yang Muslim. Ikatan Guru PAI. Muslim. Mukmin. Yang pertama mukmin. Maaf, yang pertama Muslim. Yang keduanya mukmin. Oke? Mukmin. Oke. Sama-sama kita bawakan ya. Kami Ikatan Guru PAI. Muslim. Kami Ikatan Guru PAI. Mukmin. Misi kami sabilillah, visi kami mardotillah. Misi kami sabilillah, misi kami mardotillah. Inilah visi misi Guru PAI. Inilah visi misi Guru PAI. Oke, suaranya merdu-merdu semua ya. Tepuk tangan dulu lah buat kita. Tapi nggak bareng, tapi nggak kompak. Iya, karena terhalang jarak waktu yang menjadikan kita tidak kompak. Karena sinyal ya Bu ya biasanya. Ya. Sinyal. Oke, sebelum kita lanjut, masuk ke materi pembahasannya, apakah di sini Bapak Ibu ada yang tahu apa itu alur tujuan pembelajaran? Saya Bu. Apa Pak Cecep? Ya, silakan Pak Cecep. Ya. Sampai saat ini yang saya pahami tentang alur tujuan pembelajaran yang disingkat ATP Bu ya. Nah, ini kan konsep baru di
kurikulum paradigma baru ya. Mungkin kalau disamakan mirip-mirip apa ya tuh kayak silabus gitu Bu. Kalau di kurikulum 2013. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih Pak Cecep. Masya Allah jawabannya benar ya. Jadi alur tujuan pembelajaran ini sejenis dengan silabus. Paling kiri. Kita mulai materinya. Jadi saya akan membahas tentang konsep dan alur tujuan pembelajaran. Jadi ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, yang pertama ada penyusunan alur tujuan pembelajaran dan yang kedua ada pengembangan modul ajar. Kedua langkah besar ini tidak akan mencapai satu buah CP atau suatu capaian pembelajaran. Jadi harus ada dua langkah besar ini. Nah, CP ini atau capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fasenya. Yang pertama akan kita bahas yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran ini artinya adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi berurutan ya, semuanya ada prosesnya. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi semuanya tersusun. Nah, yang kedua, pengembangan modul ajar. Cecep di mute. Oke, terima kasih Bu Rosida. Pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar ini sejenis dengan RPP, bukan pengganti ya, sama seperti ATP. ATP ini sejenis dengan silabus, nah modul ajar ini sejenis dengan RPP. Namun, modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Selain materi pembelajaran, ada lembar aktivitas siswa. Selanjutnya ada asesmen untuk mengecek, untuk mengukur dan menganalisa apakah tujuan pembelajaran tersebut dicapai oleh siswa. Selanjutnya di konsep alur pembelajaran ini, kita bahas CP dulu ya, capaian pembelajaran. CP ini adalah kompetensi yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, si CP ini punya beberapa fase, terhitung dari A sampai F. Tahapan itu meliputi apa saja? Fase A sampai fase F itu meliputi seluruh jenjang pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Seperti itu. Jadi urutannya adalah fase A kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya untuk fase D dari kelas 7 sampai kelas 9. Fase E-nya kelas 10 SMA atau SMK. Dan fase yang terakhir fase F dari mulai kelas 11 sampai kelas 12 SMA atau SMK. Jadi urutannya fase A dimulai dari yang dasar dulu. Setelah itu yang F di urutan yang terakhir yaitu kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya ada alur pembelajaran atau AP disingkatnya. Jadi alur pembelajaran ini adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi semuanya tuh berproses, ada fasenya. Jadi nggak tiba-tiba langsung fase F, pasti melalui fase A terlebih dahulu. Tetapi harus dilihat, kita nih Bapak Ibu semua mengajarnya di fase apa? Fase E misalnya, berarti di kelas 10 SMA atau SMK. Nah, alur pembelajaran ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur si CP tadi, si pencapaian pembelajaran.
Setelah itu ada yang namanya TP atau tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Jadi tujuan pembelajaran ini 3 aspek penting yang harus ada di dalamnya. Apa aja? Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan. Nah, untuk pembelajaran sendiri disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju si CP tadi atau si capaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu rumusan tujuan pembelajaran. Jadi rumusannya keseluruhannya, tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja. Apa aja sih tahapan kognitif? Yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, selain itu ada juga dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Jadi tujuan pembelajaran ini juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Contohnya seperti apa? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta yang nggak boleh sekarang kita lupa. Harus apa? P3. Kalau kata PCC, partai baru ya. Yaitu apa? PPP. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pemuda pelajar Pancasila. Bahasa ingatnya pemuda Pancasila. Apa aja sih 6 dimensinya atau 6 pilar profil pelajar Pancasila? Beriman, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, kita masuk ke intinya, ya, ke konsep tujuan pembelajaran. Ada 3 ya, ada 3 konsep tujuan pembelajaran. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Kita bahas satu-satu. Kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk, boleh, atau kinerja, baik secara abstrak atau konkret tadi ya, yang menunjukkan siswa ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Contohnya seperti apa sih? Di sini contohnya pembelajaran matematika. Kalau sekarang Bapak Ibu semua di sini kita ya ustadz-ustadzah belajarnya tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Contohnya seperti dari kita belajar 1 buah ayat itu bisa membahas keseluruhan aspek yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti itu. Yang kedua, konten. Konten ini adalah ilmu pengetahuan atau inti dari si konsep utama itu tadi. Maksudnya apa? Isinya, isi materinya. Yang mau dibahas apa kepada siswa. Setelah itu siswa memperoleh pemahaman melalui serangkaian proses pembelajaran tadi. Seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan atau inti dari konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab oleh siswa setelah mempelajari si konten tersebut. Di sini saya mengambil konten pembelajaran PAI yaitu tentang mawaris. Setelah kita menjelaskan tentang mawaris, dari segi pembagiannya, tata caranya, rumus-rumusnya. Nah, di sini contohnya pada saat materi tentang mawaris, peserta didik dapat mengetahui isi konten atau isi materi yang disampaikan, terlebih tentang rumus-rumusnya dari materi mawaris tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kompetensi dan konten, nah yang terakhir kita bahas adalah variasi. Variasi ini adalah sebuah keterampilan berpikir. Ya, berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, contohnya apa saja? Contohnya mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya untuk variasi. Nah, untuk variasi ini boleh mempergunakan pertanyaan yang hot atau yang sulit gitu ya. Menganalisa hubungan antara misalnya
tentang alam dan seisinya dengan firman Allah atau ayat-ayat Al-Quran di dalam surat apa gitu. Nah itu bisa menarik kesimpulannya. Kenapa sih Allah menciptakan alam dunia ini dan seisinya seperti itu? Pasti ada tujuannya dan nggak mungkin Allah menciptakan alam dunia dan seisinya tidak sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Oke, jadi catatan penting di konsep tujuan pembelajaran ini adalah kompetensi, konten, dan variasi. 3 itu ya, 3 konsep itu. Kompetensi yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksinya. Yang kedua konten, materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah variasi yaitu penggunaan keterampilan berpikir kritis dan kreatif lalu tingkat tinggi. Seperti itu. Saya mengutip kata-kata yang kita kenal banget ya. Dari awal mulai pelatihan di kelas sampai hari ini yang menjadi quote, the best quote ever 2021 ya menurut saya. Ini adalah quote atau kata-kata dari kalamnya Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan, dan jangan lupa, jangan disertai perintah dan paksaan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memesan kepada pendidikan yang sekarang kita lalui gitu ya, yang sekarang kita hadapi. Kita sudah harus masuk ke pendidikan yang memerdekakan. Salah satunya tadi dengan cara menerapkan 3 konsep tujuan pembelajaran. Nah, boleh kata Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba pada anak. Menghamba dalam artian adalah pendampingan dan bimbingan yang lebih intimate lagi, serta pendidikan itu harus berpusat kepada siswa. Itu aja, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini, kita semua menjadi pendidik yang tidak memaksakan anak didik kita, selalu mengarahkan, walaupun kita membebaskan ya, merdeka artinya bebas, membebaskan maksudnya adalah di sini mengeksplor, memberikan mereka ruang yang begitu luas untuk mengeksplor minat dan bakatnya, tapi tetap kita harus ada di sampingnya untuk mengarahkan kepada tujuan pembelajaran yang kita semua harapkan. Itu apa? PPP. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ke-6 dimensi atau ke-6 pilar yang ada di PPP atau profil pelajar Pancasila. Ma'assalamah ila liqa, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sofa, sudah luar biasa Bapak Ibu ya, berikan plus Bapak Ibu untuk materi dari Bu Sofa. Sampai di sini Bapak Ibu silakan ingin bertanya mungkin dari ya, Bapak silakan Ibu. Bapak Ibu. Silakan, ngebuka mute-nya gimana, Sa? Sudah, itu nggak di-mute kok Bu Saidah. Bu Sinta? Bu Sinta itu mau bertanya. Oh iya, Bu Sinta. Iya. Bu Sinta ya mau bertanya. Jangan susah ya, Bu. Ini nggak kelihatan itunya. Yang gini tadi yang BKKV, yang pas variasi, kalau seandainya anaknya itu di dalam kelas itu pendiam, kemudian kita bagaimana bisa merangsang menerapkan variasi tersebut. Oke. Boleh saya langsung jawab, Ibu? Boleh Bu, boleh. Oke, saya teringat materi sebelumnya, yaitu yang disampaikan oleh Ibu Rosidah ya tentang asesmen. Itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai yang namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui apa yang sedang peserta didik rasakan, baik itu mungkin dia lagi bete di rumahnya atau sedang merasakan
ya even itu nggak senang sekalipun kita harus tahu apa yang lagi mereka rasakan. Jadi kita bisa tahu moodnya dia hari ini sedang seperti apa, lagi kayak gimana. Jadi kalau kita udah tahu tuh bisa mengukur ya, atau bisa mengikuti alurnya, atau habis itu bisa kita lakukan yang namanya pendampingan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu kita lakukan asesmen formatif, refleksi, asesmen sumatif, yang akhirnya nanti kita bisa tahu tujuan pembelajaran kita yang kita mau tersampaikan atau tidak ke anak tersebut. Begitu Ibu Sinta. Ya, terima kasih Bu Sofa. Oke, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Satu apa dua Bu? Ada yang masih mau bertanya nggak nih? Kalau nggak ada, kita bisa tutup. Oke, Cukup sebelum kayaknya, saya Bu. tutup, Cukup. Oh iya. sebelum saya Bu, akhiri Zoom meeting hari ini, saya ucapkan terima kasih Ini lagi kepada kepada teman-teman yang sudah hadir Zoom meeting. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Bapak Ibu ada yang tahu nggak lagu Ilaliko Ilaliko? Enggak. Gini lagunya. Ilaliko Ilaliko sampai berjumpa lagi. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Ayo semuanya. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Kita bertemu sampai berjumpa lagi. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Tangan dulu buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Boleh saya tutup ya Zoom meetingnya? Boleh. Iya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita bisa ketemu tatap muka secepatnya di lain waktu. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin.